Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Nah, di hari ini teman-teman, ya, di hari ini teman-teman, eh, saya mau apa ya? Saya mau bilang ke teman-teman, ya, kalau kita bakalan dibahas tugas besar dua, cuman teman-teman udah pernah bahas belum sama Iqmal? Kalau memang belum, ya, kalau memang belum, kalau memang belum, saya bakalan bakalan bahas. Tapi kalau misalnya sudah, saya bakal bahas tugas yang lain. Kira-kira aman nggak dari teman-teman? Udah dibahas belum ini kira-kira teman-teman? Sebelumnya, sorry. Oke, ini udah dibahas belum kira-kira di teman-teman? Halo, boleh? Udah dibahas belum kira-kira? Oke, dari Mbak Rahayu atau Mbak Kak Mirzan udah di ini belum kita nih? Udah pernah bahas belum sama Kak Iqmal? Saya takutnya lupa teman-teman, sorry ya. Lupa Kak, lupa Kak. Oke, saya bahas dulu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya mau mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman ya eh, yang yang sudah masuk di sini teman-teman ya. Di teman-teman saya pengen bilang kalau di teman-teman ini em, teman-teman udah luangin waktu ya di hari Minggu gitu dimana biasanya orang-orang pada istirahat ya orang-orang pada nobar capres atau orang-orang pada ngumpul sama keluarga tapi teman-teman luangkan waktu untuk ikut Zoom. Terima kasih banyak sebelumnya gitu. Nah, kita bahas dulu tugas besar dua di mana saya mau kasih ini ke teman-teman. Jangan lupa di-download ya. Di-download dulu. Sebenarnya ini udah ada semua di Google Classroom ya. Ini di-download dulu ya. Oke, tugas besar duanya di-download dulu ya. Pembahasannya maupun tugas besar duanya. Oke, ini yang data mentahnya tunggu ya. Data mentahnya saya mau kirim ke chat lagi. Sebenarnya ini udah ada ya. Oke, oke. Ini udah ada di Google Classroom ya. Udah pada dapat belum tugasnya? Oke, saya mau ke Google Classroom dulu ke Python. Oke, ini saya kirim dulu buat drive-nya.
Oke, nah di-download dulu teman-teman. Nanti diposting lagi di Google Collaboratory. Postingannya kayak biasa ya. Google Collaboratory. Oke. Nah, ini teman-teman dikliknya upload, ya terus langsung browse, langsung ke bagian tugas 2. Nih, oke. Kira-kira saya kecepatan nggak praktik ini? Oke, aman kira-kira sampai sini? Kecepatan nggak buat kirim filenya, terus downloadnya dan sebagainya? Oke, tes aman ya? Baik, saya mau kenalin teman-teman. Oke, suara saya masih aman nggak? Tes, halo? Suara saya tes. Kayaknya saya harus ganti device deh. Tunggu ya. Tes, tes. Tes, suara saya aman nggak? Kedengaran nggak di teman-teman? Aman ya? Oke, baik. Saya kayak ganti device dulu ya. Buat ininya. Oke, teman-teman. Ini saya pakai device satunya. Jadi, saya mau jelasin kalau di sini tuh import Pandas ASPD. Pandas itu adalah library Python. Teman-teman, itu buat mengolah data. Juga mengolah data pakai Pandas. Dan gimana cara pakai Pandas? Pakai import Pandas ASPD. Gitu ya. Gitu ya. Nah, lanjutnya teman-teman ya. Lanjutnya ya teman-teman. Oke. Lanjutnya adalah teman-teman abis ini teman-teman definisikan dulu. Jadi saya mau kasih tahu data frame. Data frame itu apa sih? Jadi gini teman-teman ya. Data frame itu ya dia kayak kalau kita buat Excel tuh gampangnya buat kita nerbitin suatu table gitu ya. Kalau kita mau buat suatu table atau nerbitin suatu table teman-teman gitu ya. Nah, kita tuh pakai adalah ini teman-teman gitu ya. Kita pakainya adalah ini. Gitu. Jadi kalau kita mau terbitin satu table, ya kita pakainya adalah ini. Nah, buat terbitinnya, gimana caranya adalah pakai pd.dataframe. Ya, pd.dataframe. Ya, kita pakai ini teman-teman. Jadi data frame itu gambarnya table. Nah, cara buatnya adalah variabelnya apa dulu? Ya, variabelnya apa dulu? Definisikan. Ya, pd.dataframe. Oke. Jadi definisikan variabelnya. Ya, misalkan ini variabel. Definisinya apa? pd.dataframe. Nah, selanjutnya ini adalah kolom satu isinya. Nah, cara ngisinya gini, teman-teman. Cara ngisinya adalah teman-teman kayak gini, terus teman-teman
bikin apa ya? Bikin ini isinya, isi satu, isi dua, isi tiga. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ya, pengen teman-teman bisa pakai kolom dua. Kalau misalkan pengen kolomnya lebih dari satu, dipakai koma dulu ya. Jadi ditutup dulu isinya. Jadi isinya pakai list ya. Isinya pakai list, isi kolomnya, terus koma, baru ke kolom dua, baru teman-teman gini. Isi satu, isi dua, isi tiga, dan seterusnya. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira. Sorry. Variabelnya belum saya definisikan dulu. Oke, oke. Tunggu tunggu ya. Ini berawal. Oke, sorry ya. Saya belum belum ini ya. Belum pakai kurung ya. Buka tutup kurungnya. Sorry ya. Buka tutup kurungnya dipakai dulu. Nah, buka tutup kurungnya. Jadi ntar kayak gini. Ketika, oke, fun does not attribute. Fun does not attribute. Oke, sorry tipe. Nah ini teman-teman, ini harus dibikin kalau misalkan kita ngoding. Jadi jangan ada tipe-tipe ya. Nah hasilnya kurang lebih kayak gini nantinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira di teman-teman yang lain mungkin? Oke, pas ya. Baik. Oke, kalau aman kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Ya, di bagian sini teman-teman, teman-teman lihat deh ya. Ini teman-teman ke bagian nomor 2, baca data file diamond. Caranya gimana? Di download dulu CSV ya. Nah, di download dulu kayak gini. Oke. Nanti cara baca datanya gini. Ya, pilih bagian sini, pilih upload ini. Oke, pilih upload file. Nanti teman-teman bakal ke file. Nah, habis itu open. Nah, hasilnya kurang lebih gini. Oke, ada yang kendala nggak upload CSV ini? Oke, aman ya. Nah, lanjut. Cara baca datanya yang pertama adalah buat variabel baca, ya variabel buat ngebacanya, ya. Terus nanti teman-teman pd.read ya, pd.read ya, pd. Itu cara bacanya. Kalau dia CSV, CSV. Kalau dia Excel, Excel, gitu ya. Nah, ini CSV, baru teman-teman petik ya nama datanya. Nah, nama data itu Diamond 3. Nanti teman-teman baru variabel baca. Kurang lebih kayak gini. Ada yang mau ditanya dulu nggak?
Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Di cara baca datanya. Nanti saya ingin jelaskan langsung dari pembahasannya kira-kira. Kernel itu gimana? Saya kurang tahu kernel. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya saya langsung dari pembahasan, teman-teman. Ini, lihat ya. Jadi data frame itu, ya ini kalau misalkan mau diotak-atik grafiknya, bisa ya. Mau diotak-atik grafiknya. Nah, selanjutnya, teman-teman. Ya, selanjutnya ada yang namanya dot head dan dot tail. Ya, dot head dan dot tail. Jadi kalau teman-teman cuma kayak gini, ya. Ini teman-teman default ya. Default itu adalah 5 paling atas dan 5 paling bawah yang ditampilkan. Nah, gimana kalau teman-teman mau 5 paling atas doang gitu ya. Nah, saya mau jelasin dulu, kenapa sih kita butuh 5 paling atas doang, butuh 5 paling bawah doang. Jadi fungsinya kita ngebaca atau menampilin data kayak gini bukan ngeliat data utuhnya. Di Python nggak kayak gitu, gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah buat inspeksi data. Inspeksi data. Nah, inspeksi itu digunakan buat apa, Kak? Inspeksi itu digunakan untuk kita tahu setiap kolom, ya, setiap kolom itu tipe datanya apa. Apakah dia string, apakah dia uh, apakah dia float, apakah dia desimal, dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita tahu desimal, kita bakal memperlakukannya seperti itu. Kalau misalkan kita tahu dia float, dia bakal memperlakukannya seperti itu. Jadi kita tergantung gimana tipe datanya, gitu. Nah, kita jadi bakal tahu juga tuh nanti ke depannya. Oke. Nextnya, ya, caranya kalau misalkan mau atasnya doang dot head, ya. Misalkan contoh saya tadi namanya variabel apa? Variabel baca, ya. Saya cuma pengen 5 paling atas variabel baca dot head. Kalau ini dikosongin isinya 5. Kalau ini 10 diisi 10 ya 10 teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Kalau mau diisi 10. Nah, kalau misalkan ya paling belakang itu pakainya dot tail. Ini kan dot head paling atas. Tail itu kan buntut. Variabel baca dot tail. Tiga. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini paling belakang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira dari teman-teman yang lain.
Oke, aman nggak kira-kira? Bedanya dot head, dot tail sama kalau nggak pakai dot head dan dot tail. Aman Kak? Oke, baik. Ini buat data frame selanjutnya. Ini selanjutnya series. Nah, beda data frame dengan data series adalah dia nggak ada index labelnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, dia nggak ada index labelnya. Oke. Eh, jadi gini, bedanya adalah, contoh ya. Oke, kita langsung di sini aja. Nah, ini bedanya gini. Kalau series dia itu kayak gini teman-teman. Ya, ini saya bakal ini ya. Ini kalau teman-teman mau ngambil kolomnya dua gitu ya. Nah, series kayak gini teman-teman. Lihat ya. Misalkan saya pengen seriesnya itu jadi series, variabel, series, data, indeks, definisikan indeks. Nah, indeksnya pengen A, B, C, D. Ini kita bisa setel. Tapi kalau misalkan kolom ya, dia cuma bisa satu kolom, teman-teman. Ya. Jadi dia nggak bisa dua, tiga kolom, teman-teman. Gitu. Oke nggak kira-kira? Oke. Bingung nggak kira-kira bedanya? Jadi kalau ini cuma satu 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 dimensi doang, teman-teman. Gitu ya. Oke. Jadi kalau satu dimensi itu maksudnya cuma satu kolom, teman-teman.
Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak tentang series, teman-teman? Apa masih bingung bedanya series dengan data frame? Kayak ada yang mau diinin nggak? Enggak. Jadi series itu gini. Gampangnya ini table, ya bisa berapapun dimensinya, ya 3 kolom, 4 kolom. Tapi kalau series cuma satu dimensi doang, cuma satu kolom, cuma satu kolom doang. Oke, aman buat Kak Widya. Nggak ada suaranya, tes, tes, tes. Kedengeran nggak, teman-teman? Aman ya? Oke, baik. Selanjutnya, oke. Di sini, teman-teman, ya, pemeriksaan data. Oke, pemeriksaan data tadi udah, ya, .l, .tel. Oke. Nah, ini, Kak, misalkan pengen ngambil kolom tertentu. Ya, contoh ya. Kak, saya pengen ngambil kolom dari apa, teman-teman? Teman-teman pengen ngambil kolom dari apa? Contoh. Oke. Ini tinggal gini ya. Display, variabelnya apa? Variabelnya variabel baca. Ya. Kolomnya itu teman-teman pakai yang namanya ini. Nah, gini ya. Ini pilih, misalkan teman-teman mau apa? Mau cut color atau apa? Misalkan saya mau variabelnya cut ya. Cut, ya. Nanti langsung dot head.
Ini baris pertama. Ini baris pertama. Kalau misalkan saya ganti dot tel satu apa jadinya? Kira-kira. Kalau di head satu kan baris pertama. Kalau dot head satu apa? Kira-kira. Baris terakhir betul, baris terakhir. Jadi ini isinya adalah kualitas baris terakhir. Sorry. Display dot satu itu dot satu. Oke, saya lupa ininya. Saya lupa tutup kurung lagi. Oke, coba. Nah, unmatch. Sorry, kira-kira soalnya di mana ya? Display variable. Oke, kayaknya saya salahnya di itu deh. Oke, ini. Display variabel baca, bener kok variabel baca dot satu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Oh, kayaknya nggak perlu ini ya. Sorry, nggak perlu ini. Oke, sorry. Unmatched gitu. Nah, ini teman-teman. Ini baris paling terakhir ini. Oke, ada yang mau di ini nggak kira-kira? Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu kira-kira teman-teman aman sejauh ini sebelum saya ke bagian kelima dan keenam. Satu baris full semua. Itu nggak bisa Kak kalau di Python.
Oke, pas ya. Oke, deskriptif statistik. Ini teman-teman gini. Deskriptif statistik, dia adalah teknik penyajian data atau peringkasan data. Ya, berupa gambaran umum yang dimiliki terdiri dari count, main, standar deviasi minimum, maksimum, maupun itinar kuartil. Nah, untuk penjelasan lengkap ini, saya bakalan mau adakan pertemuan tambahan gitu buat teman-teman gitu ya. Nanti kita jadwalkan gitu, sehabis buat kami selesai gitu. Nah, biasanya sih di hari Rabu kalau ada pertemuan tambahan atau pertemuan pengganti. Apa itu kuartil satu, kuartil 2 dan median. Ya, tapi intinya adalah deskripsi adalah penyajian atau peringkasan data. Nah, kalau di Python, saya minta sebenarnya nggak perlu dihafalin rumusnya. Yang penting teman-teman paham. Nah, gimana tuh caranya? Saya tinggal gini. Variabel baca datanya tadi, ya, dot descript, ya, descript. Nah, kurang lebih jadi gini, teman-teman. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanya nggak? Aman nggak? Oke, baik. Kalau aman mungkin dari Mbak ini boleh di absensi atau teman-teman lainnya ada pertanyaan nggak kira-kira? Sambil nunggu absensinya selesai. Kita boleh ajarin yang tugas tiga, boleh. Seperti tugas-tugas tiga sebenarnya udah ada rekamannya. Nanti mungkin di pertemuan tambahan kayaknya buat Mbak Widya. Soalnya kita nggak sempat untuk di waktunya ya. Oke, saya mau buka dulu tugas tiga. Saya mau kirim pembahasannya dulu ya. Ini pembahasan tugas tiga. Tugas tiga tuh emang sangat-sangat ini ya. Oke, ini teman-teman, eh, oke. Ini di-download dulu. Apakah nggak apa-apa buat Mbak Widya? Nanti saya kirim videonya. Dan nanti mungkin kita adakan pertemuan tambahan untuk bahas statistik juga. Ya, karena 4 pertemuan sebenarnya nggak cukup via Zoom. Jadi memang sebenarnya, eh, oke, ada yang mau ditanya lagi ya teman-teman? Dari Mbak Widya gimana? Udah aman?
Jadi ini di-download dulu aja. Nanti coba saya kirim video. Saya pernah buat videonya. Ya, oke, baik. Oke, dari Bang ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Oke, sudah Kak, sudah. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kurang lebih. Udah isi absen belum? Oke, thank you ya. Oke. Nah, baik. Karena waktunya sangat terbatas, teman-teman, gitu ya. Kita adakan pertemuan tambahan aja, gitu ya. Nanti kemungkinan di Rabu malam, gitu ya, atau di Jumat malam ya. Saya akhirin pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman, gitu ya. Jangan lupa bahas lebih lanjut tugas duanya di rumah. Saya akhirin kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banyak Mbak ini. Terima kasih banyak Mbak Widya. Kalau ada apa-apa boleh di chat ya.